Rupiah Mutahharah dan bersama Kak Muhammad Subki, SPD di sini sebagai bintang tamu kita, dan Kak Subki ini merupakan pemuda yang kreatif dan inspiratif anak-anak muda sekarang ini. Ayo dong Kak Subki, boleh kenalan dulu ke pemuda-pemuda sekarang ini. Oke. Ya. Saya Muhammad Subki, SPD. Ya. Kebetulan alumni UIN Rentan Lampung dan sekarang juga sedang menyelesaikan studi magister di tempat yang sama di UIN juga. Selain menyelesaikan studi, saya juga saat ini berkegiatan di Pusat Moderasi Beragama UIN Rentan Lampung. Oke, ayo kita sekarang ngobrol-ngobrol lebih jauh bersama Kak Subki ya. Kak Subki ini merupakan pemuda yang banyak sekali katanya pengalaman organisasinya. Yang kalau boleh tahu, apa aja sih Kak organisasi yang Kakak ikuti? Oke, kalau organisasi sebenarnya saya mulai itu dari tahun 2014 bahkan. Jadi pada saat SMA, karena saya sekolah di salah satu sekolah milik Muhammadiyah, jadi saya bergabung pada organisasi yang kalau pada saat itu setara dengan OSIS. Pada tahun 2014 saya gabung dengan organisasi namanya Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Awalnya jadi anggota tahun 2014. Kemudian tahun 2015 saya diangkat menjadi ketua IPM. Tadi singkatan dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah atau OSIS di sekolah. Kemudian pada tahun 2016 saya diangkat menjadi ketua cabang. Ketua cabang itu setara dengan ketua kecamatan. Di tahun yang sama juga saya menjadi ketua Dewan Sugli. Jadi itu organisasinya Hizbul Waton atau Pramuka Kepanduan milik Muhammadiyah. Kemudian di kampus ketika berkuliah tahun 2017 saya bergabung ke Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah sebagai anggota. Kemudian lanjut tahun 2018 saya diangkat menjadi ketua bidang. Kemudian tahun 2019 sampai 2020 saya diangkat menjadi ketua bidang media di tingkat yang lebih tinggi di Kota Bandar Lampung di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Itu untuk organisasi formal yang berjenjang. Kalau organisasi yang di luar formal saya kurang tahu ya, saya lupa malah karena cukup banyak yang saya ikuti, tapi yang jelas yang saya ingat dan yang formal adalah itu tadi. Cukup banyak ya Kak? Iya, alhamdulillah. Apa sih Kak yang melatar belakangi Kakak yang mengawali bisa terjun ke organisasi itu tadi? Oke, kalau latar belakangnya saya ingat sekali tahun 2014 saya punya kakak tingkat ketika itu. Dia yang membuat saya tertarik untuk gabung organisasi dan akhirnya kecanduan berorganisasi. Dia mengatakan begini kurang lebih. Jadi yang berbeda. Karena kalau jadi yang terbaik kamu akan bersaing dengan banyak orang. Tapi kalau jadi yang berbeda, sainganmu akan sedikit karena orang yang berbeda itu tidak banyak. Bagi saya, ketika kita memilih untuk berorganisasi di samping kita melaksanakan kewajiban kita yang lain, semisal melakukan pendidikan, itu akan mendorong diri kita untuk menjadi orang yang berbeda. Dalam arti, kalau banyak orang lain memilih hanya belajar, maka saya memilih belajar dan memperbanyak pengalaman, meningkatkan kapasitas diri dengan cara organisasi. Karena dalam organisasi itu kita akan belajar caranya memanajemen kegiatan, caranya memanajemen orang lain, mengatur sebuah acara, dan banyak hal-hal lain yang sifatnya itu akan mengasah soft skill kita, terutama leadership, gitu ya. Nah itu yang melatar belakangi saya mengikuti banyak sekali organisasi. Mungkin manfaatnya akan didapat dalam jangka waktu yang panjang. Maka dari itu ketika kita memilih untuk berorganisasi apapun itu, maka jangan sampai menuntut untuk mendapatkan manfaat yang
sesegera mungkin, tidak bisa. Tapi jangka waktu yang dibutuhkan cukup lama. Begitu. Nah, yang selanjutnya nih Kak, dari organisasi-organisasi yang Kakak ikuti, mulai dari organisasi cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Metro Barat, pemimpin cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kota Bandar Lampung, dan organisasi-organisasi lainnya tadi, apa sih yang Kakak capai selama berorganisasi tadi? Kalau bicara capaian ya, tentu kalau di organisasi capaiannya bukan yang material ya, tapi yang kita capai itu adalah kapasitas diri, terutama soft skill kita yang terasah. Di organisasi memang tidak ada gaji, tidak ada hal-hal yang sifatnya fisik yang didapat. Tetapi di organisasi nanti kita akan mendapatkan beberapa hal yang akan berguna ketika kita bertemu dengan masyarakat langsung. Semisal begini, di organisasi kita akan belajar caranya berkomunikasi. Caranya berkomunikasi yang baik dan efektif itu seperti apa dengan masyarakat luas, dengan sesama. Bagaimana cara kita berkomunikasi dalam konteks memanajemen kelompok yang besar atau kelompok yang kecil. Kemudian leadership, kita belajar tentang bagaimana kepemimpinan itu berjalan, bagaimana kita menekan ego kita sendiri, bagaimana kita mengatur ego orang lain agar tidak membesar. Karena kita tahu setiap orang itu mempunyai ego masing-masing. Hanya tingkat atau kadarnya saja besar atau kecil. Nah, di organisasi kita akan belajar bagaimana cara kita mengatur itu. Kemudian ada soft skill yang lain. Dan beberapa organisasi, bukan hanya yang saya ikuti ya, ada organisasi lain untuk mahasiswa atau untuk masyarakat, itu menawarkan beberapa kegiatan yang sifatnya itu prestatif. Semisal di organisasi yang saya ikuti, saya ikut lomba pidato bahasa Arab ketika SMA. Selama 3 tahun di SMA, alhamdulillah selalu meraih juara 1, 2, 3. Ketika di kuliah saya diikutkan lomba esai di tingkat provinsi dan alhamdulillah menjuarai juara 1. Kemudian ada juga yang saya ikuti lomba esai juga di tingkat provinsi, juga juara 2. Begitu ya. Kalau saya tidak mengikuti organisasi, saya tidak bisa membayangkan sepasif apa saya sekarang gitu. Itu salah satu manfaat dan apa yang bisa dicapai dalam organisasi diantaranya. Jadi organisasi ini sangat berperan penting di kehidupan Kak Muhammad Subki ini ya. Ya betul, itu. Kak, dan ketika Kakak menjadi ketua tadi, pemimpin organisasi, itu bagaimana sih cara Kakak berkomunikasi secara efektif dengan seluruh tim-tim Kakak? Kalau cara komunikasi ya, kita bicara di luar hal-hal yang teoritis, bicara hal-hal di luar yang sifatnya di luar hal-hal yang teoritis gitu ya. Kalau cara-cara sebenarnya saya punya keyakinan begini. Setiap orang, setiap pemimpin itu punya metode atau caranya sendiri dalam berkomunikasi dan caranya sendiri dalam memimpin satu kelompok. Nah, maka dari itu menjadi keunikan para pemimpin. Nah, kalau bicara cara yang saya gunakan itu yang pasti kita lebih banyak mendengar, kita lebih banyak menjadi penyimak yang baik, kemudian kita proses apa yang kita dengar, apa yang kita simak, baru kita keluarkan outputnya kembali setelah diproses menjadi sebuah instruksi, menjadi sebuah cara berbicara, menjadi sebuah kalimat yang itu kita nilai baik dan tepat untuk setiap anggota. Karena kita tahu sendiri setiap orang itu mempunyai sudut pandangnya masing-masing, mempunyai kepribadiannya masing-masing, termasuk cara komunikasi, termasuk tentang cara penyampaian apa yang ada dalam pikirannya. Tugas seorang pemimpin, terutama yang telah ikut dalam organisasi, adalah bagaimana caranya mengolah apa yang ia dengar, apa yang dimiliki oleh anggotanya, kemudian dikeluarkan dalam bentuk
sebuah output komunikasi yang baik, tepat dan mengena bagi semua. Kasap ini keren banget ya, dari organisasi bisa memiliki Terima kasih. prestasinya. Terus nih Kak, tolong dong Kak kasih motivasi kepada anak-anak muda sekarang yang memang males-malesan, siapa tahu podcast ini bisa bermanfaat bagi anak pemuda-pemuda yang lain di sana, dan Kakak sebagai inspirasinya. Oke. Bagi para teman-teman sekalian yang saat ini sedang berkuliah, sedang berkegiatan apapun itu, pesan saya yang paling penting, jadilah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Karena setiap manusia itu pada dasarnya mempunyai sisi kebermanfaatan, dan itu harus secara penuh dimanfaatkan untuk orang lain. Dan mencari ilmu, kemudian mengasah soft skill, itu tidak cukup hanya dengan duduk, memperhatikan dosen, melihat presentasi, tidak cukup. Ada banyak cara yang harus kalian tempuh. Nah, salah satu caranya adalah ikut organisasi atau menjadi orang yang aktif dalam berbagai macam kegiatan di kampus. Tidak hanya organisasi yang saya ikuti, tapi ada banyak organisasi yang bisa diikuti. Asah soft skill dari sekarang, mumpung masih muda, mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih ada waktu, mumpung kalau di kampus itu gratis ya, manfaatkan itu. Setelah lulus baru nanti akan mendapatkan manfaat yang besar dari kegiatan yang telah diikuti, dari soft skill yang sudah diasah. That's it. Oke, terima kasih Kak Subki. Semoga pesan-pesan yang Kak Subki berikan kepada anak-anak muda sekarang bermanfaat. Okay. Nah, itu tadi pesan-pesan dari Kak Subki. Semoga pesan yang apa disampaikan Kak Subki itu menginspirasi bagi pemuda-pemuda sekarang. Amin. Lakukanlah yang terbaik dalam kehidupan kita dan bermanfaatlah untuk orang lain. Saya Hupiah Mutaharoh, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.